Kira-kira 3 minggu yang lalu saya mendapatkan kabar dari perwakilan Komnas Perlindungan Anak di Jawa Tengah bahwa ada seorang yang mengaku Syekh bernama Pujiono, ya, panggilannya Syekh Puji. Lalu saya teringat pada kasus tahun 2008 bahwa seorang nama Syekh Puji itu adalah kira-kira 3 minggu yang lalu saya mendapatkan kabar dari perwakilan Komnas Perlindungan Anak di Jawa Tengah bahwa ada seorang yang mengaku Syekh bernama Pujiono, ya, panggilannya Syekh Puji. Lalu saya teringat pada kasus tahun 2008 bahwa seorang nama Syekh Puji itu adalah pelaku kekerasan seksual yang dibungkus dengan perkawinan pada anak, ya, pada saat itu usia 12 tahun di 2008. Dan dinyatakan oleh pengadilan hukum dia bersalah dan dihukum kalau saya tidak lupa 9 tahun pada saat itu karena dianggap melakukan kejahatan seksual tapi dibungkus dengan modus perkawinan, dan dinyatakan oleh pengadilan bahwa dia bersalah melakukan perkawinan itu. Lalu kemudian 3 minggu yang lalu saya mendapatkan berita dari perwakilan Komnas Perlindungan Anak Jawa Tengah atas dasar pelaporan 3 dari 7 bersaudara dari Syekh Puji, ponakan dan adik kandungnya sendiri, ya, dan keluarga terdekat, yang melaporkan bahwa telah terjadi pernikahan yang sama pada usia anak yang 7 tahun pada 2016, di pertengahan 2016. Dan 3 orang ini adalah saksi hidup yang ikut hadir di dalam prosesi perkawinan pada tengah malam, kata mereka, di pertengahan 2018. Nah, mereka tahu persis ini. Lalu dalam perjalanannya ternyata setelah perkawinan yang tentu dibungkus dengan pendekatan agama dan sebagainya, membuat keluarga ini marah. Ketika dia marah, lalu kemudian dia mengumpulkan lagi peristiwa-peristiwa dalam perjalanannya. Sebelum 3 minggu yang dilaporkan kepada Komnas Perlindungan Anak itu, ada peristiwa-peristiwa juga melakukan tindakan-tindakan pelecehan terhadap santri-santrinya yang masih remaja dan sebagainya. Nah, setelah itu 3 yang mewakili keluarga dari Syekh Puji itu melaporkan ke Polda Jawa Tengah. Pada saat dilaporkan di Jawa Tengah itu, karena mungkin unsurnya belum terpenuhi semua, maka hanya sekedar menerima laporan tapi tidak diberikan bukti lapornya itu. Itu berjalan sampai akhir Maret. Tidak ada tindak lanjut, membuat kesal keluarga ini. Lalu kemudian dengan pendampingan lawyernya melaporkanlah ke Mabes Polri kira-kira pertengahan Maret itu. Lalu kemudian itu juga karena unsurnya tidak terpenuhi, ya, bukti-buktinya, akhirnya itu belum ditindaklanjuti. Nah, akhirnya karena desakan Komnas Perlindungan Anak, lalu kemudian kita menemukan bukti-bukti dan saksi-saksi, lalu rekaman-rekaman termasuk dari korban, dari keluarga korban, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak meneruskan perkara ini. Karena apa? Karena Syekh Puji itu adalah residivis kejahatan seksual terhadap anak. Karena dilakukan berulang-ulang. Yang tak ketahuan adalah pada tahun 2009, yang dilaporkan 2008, baru 2016, kemudian dilaporkan lagi 2020. Tapi peristiwa-peristiwa kejahatan yang lain itu dilaporkan oleh keluarga itu. Jadi Komnas Perlindungan Anak juga menyimpulkan bahwa Syekh Puji ini sebenarnya sudah masuk pada residivis kejahatan seksual terhadap anak dan dapat diancam hukuman seumur hidup, bahkan bisa dikebiri dia. Karena satu persyaratan kalau dilakukan berulang-ulang terhadap tindakan pidana yang sama, dia bisa dikenakan tindak pidana kebiri lewat suntik kimia, bahkan dipasang chip untuk dia bisa dimonitoring kemana dia berada. Selama ini kan tidak dilakukan itu, karena dia belum masuk dalam kategori residivis. Nah, sekarang tidak ada alasan Polda Jawa Tengah untuk tidak meneruskan perkara ini, karena dia sudah masuk residivis dan ada perkara yang sama, tindak yang sama dilakukan dia terhadap tahun 2008 dengan terpidana dan sebagainya. Jadi Komnas Perlindungan Anak tentu mendukung Mabes Polri dan yang meminta juga Polda Jawa Tengah untuk meneruskan perkara ini. Kemarin Mabes Polri sudah minta supaya Polda Jateng untuk meneruskan perkara ini, dan Komnas Perlindungan Anak akan menjadi pelapor dan memberikan bukti-bukti termasuk rekaman dan sebagainya. Lalu kemudian kita mau mengatakan bahwa
Syekh Puji itu tidak bisa terlepas dari kejahatan seksual terhadap anak yang dibungkus dengan perkawinan pada anak-anak. Itu yang terjadi sekarang. Jadi saat ini sedang dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat Polda Jawa Tengah akan memanggil sesuai dengan arahan dari Mabes Polri, ya siapa namanya, dari Karo Humas itu dan sebagainya, dan mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa. Posisi yang dia menikahi anak usia 7 tahun kan ya Bang ya? 7 tahun dan santrinya dan tinggal anak Magelang ya. Itu sendiri bagaimana dalam perlindungan Komnas? Itu dalam perlindungan Komnas Perlindungan Anak ada 2 pendekatan yang proses hukumnya tetap bersama dengan lawyer yang mengadukan dari keluarga Syekh Puji itu, baru kemudian kita akan membuat terapi atau tim khusus untuk tim advokasi terpadu untuk pemulihan trauma dari anak ini. Karena saat ini anak itu belum genap 10 tahun, masih sekitar di bawah 10 tahun. Tinggal dengan siapa sekarang? Tinggal dengan orang tuanya dan di bawah pengawasan Komnas Perlindungan Anak Jawa Tengah. Bang, kalau orang tuanya sendiri bisa dikenakan hukum nggak Bang? Dalam artian kan itu mengizinkan pernikahan yang bisa, masih jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, siapapun di antara kita, termasuk orang tua, yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak, ya, yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, itu berarti kita ikut mendorong terjadinya pelanggaran terhadap anak, termasuk orang tua apapun. Karena unsurnya terpenuhi, bujuk rayu, ya kan, tipu muslihat dari orang yang mau memanfaatkan anak itu. Lalu kemudian itu dimanfaatkan oleh orang tua atau sekitarnya atau orang yang ikut terlibat, dan itu bisa dipidana juga. Oke, sip. Oke, makasih Bang.